Halo, assalamualaikum sahabat Deminers. Di video kali ini kita akan membahas traveling atau moving dalam unit excavator. Apa itu moving dan traveling di unit excavator? Ya, yaitu adalah aktivitas perpindahan unit dengan cara berjalan. Ya, dalam ekskavator sejatinya itu ekskavator dirancang untuk kakinya atau treknya diam di tempat dan tangannya yang bekerja. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang disebut traveling atau moving. Nah, traveling atau moving, yang pertama yang harus diperhatikan adalah posisi idler sama sprocket itu sendiri. Nah, jadi apa itu sprocket, apa itu idler sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Bisa di-share di video sebelumnya tentang undercarriage. Nah, front idler itu adalah semacam rel yang posisinya harus di depan saat kita bekerja, apalagi saat kita traveling ya. Sprocket harus selalu di belakang. Nah, dalam aktivitas traveling ini sebenarnya tidak dibolehkan ekskavator itu travel jauh-jauh 1 km 2 km, yaitu sudah harus menggunakan trailer atau lowboy atau tow haul, alat pengangkut untuk perpindahan unit ini. Tapi biasanya kalau alat-alat kecil, nah itu bisa saya di travel karena lebih cepat daripada ngorder lowboynya, ngorder atau trailernya atau tow haulnya, kan kelamaan tuh. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah ekskavator itu ketika dia travel, kalau harus travel di atas 500 meter, katakanlah 1 kilometer jauhnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mentravel unit tersebut dengan posisi mode travelnya itu di medium. Karena kalau di ekskavator kecil itu ada 3 macam mode travelingnya, ada low, medium, dan high. Ya, kalau logonya sih ada gambar kura-kura di low-nya. Nah, yang di high-nya itu ada gambar kelinci. Ya, seperti itu. Ketika kita sudah melakukan travel di atas 500 meter jaraknya, ya, usahakan ketika mencapai misal 500 meter atau 300 meter, ya kita berhenti sejenak. Tujuannya apa? Adalah mendinginkan travel motor. Ya, karena kan yang kena dampak dari aktivitas travel ini adalah undercarriage-nya, khususnya di track link-nya sama komponen-komponen lain, apalagi travel motornya itu kan bisa overheat kalau kita travel jauh-jauh, apalagi dalam mode high. Jadi itu jangan sampai kita menggunakan mode high saat travel. Nah, karena memang fungsinya ekskavator ini tidak untuk berjalan jauh-jauh. Nah, mendinginkan travel motor itu ya cukup 5-10 menit, baru kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya untuk hemat fuel, ya lumayan itu fuelnya. Kalau kita idle selama 10 menit, ya mending matikan saja. Kita matikan mesinnya, nanti ketika 10 menit kemudian baru ketika mau jalan baru hidupin lagi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan saat kita traveling itu adalah area-area yang akan kita lewati. Ya, mungkin ada
Kalau misalnya jalan sempit, kalau lebar aja sih nggak masalah, kita tinggal belok-belok. Tapi misalnya ada tumpukan, gundukan, kita rapikan dulu biar travelnya ndak jungkit-jungkit juga kan. Nah, seperti itu. Karena kan namanya ekskavator itu tidak harus selalu lewat jalan jalan utama. Bisa saja kita lewat jalan-jalan pintas, entah itu rawa-rawa atau bukit-bukit kita lewati. Intinya bukan jalan lah, seperti itu. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kita travel, karena ya apalagi medan yang belum pernah kita lewati. Yang pertama, kalau kita melewati air atau area rawa atau area berlumpur, endapan air. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita wajib mengecek kedalaman air itu seberapa, apakah tidak berpotensi menenggelamkan unit kita saat kita lewati, atau kedalaman lumpurnya seberapa, dengan cara menusuk-nusuknya menggunakan bucket. Nah, ketika lumpur itu kedalamannya tidak sampai menenggelamkan bucket saat kita tusuk, unit kita treknya sudah terangkat, nah itu berarti masih aman. Tapi kita mengeceknya harus maju cek lagi, maju cek lagi, jadi harus selalu dicek ya. Jadi seperti itu caranya. Karena apa, tujuannya itu tadi, jangan sampai unit kita itu amblas atau tenggelam dalam air. Kalau kedalaman airnya sampai ke stick arm itu, nyata itu bisa menenggelamkan engine kita atau bahkan kabin kita ya. Jadi standarnya itu tidak boleh, ketika kita mengecek kedalaman lumpur, tidak boleh tidak boleh melewati satu bucket itu tenggelam. Jadi harus 3/4-nya lah maksimal. Nah, itu masih bisa dilalui oleh truk kita. Kalau sudah bucket kita tenggelam, nah itu antisipasinya itu kalau bisa dihindari jalan itu, cari jalur lain. Tapi kalau tidak bisa, ya kita bersihkan dulu lumpurnya. Baru kita lewati. Kalau memang ada ketemu kerasnya bawah ya. Tapi kalau lumpurnya tidak terbatas, ya jangan dilewati. Nah, dan juga setelah melewati lumpur seperti itu, usahakan treknya itu kita bersihkan dengan cara tadi, seperti di video ini ada caranya ngejek kiri kanan, kemudian kita putar treknya supaya bersih dari lumpur. Karena ketika sudah banyak lumpur-lumpur padat yang terangkut di trek, itu akan memberatkan unit kita juga saat kita melanjutkan traveling itu lagi ya. Nah, dan apalagi yang perlu diperhatikan saat kita travel, ya itu tadi, kita selanjutnya kita bersihkan misalnya yang akan di sekitar area travel kita itu, karena tidak menutup kemungkinan kalau kita akan lewat lagi di jalan itu ya. Jadi bisa kita pakai berulang-ulang. Jadi mungkin itu ya dari video saya kali ini. Mungkin ada tips-tips lain lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.